Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita pada saat ini. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB yang ketiga ayat pertama. Fotum dan salam dalam kebaktian hari ini. Kebaktian berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian minggu hari ini diambil dari Matius 7 ayatnya yang ke-21. Demikian tertulis, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah hukum Allah yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat memuji Tuhan dari PKJ 275. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan, karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih, dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, harapanku, ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Roma 5 ayatnya yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Buatlah hatiku lakak landasi
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sertailah kami semua, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami mendengar. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab dari Matius 13, ayatnya yang ke-31 sampai 33, kemudian dilanjutkan dengan 44 sampai 52. Saya akan bacakan bagi kita. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merefleksikan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat kira-kira pada bulan April yang lalu. Saya membaca di media ada kisah yang sangat viral, yaitu ketika ada seorang anak kecil yang mengumpulkan tabungannya, bahkan itu recehan-recehan uang terkecil mereka, lalu dimasukkan ke celengan, dan mereka semangat sekali untuk memberikan itu, mendonasi itu bagi para petugas kesehatan yang menangani COVID-19. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah itu, anak kecil yang mungkin dianggap tidak punya peran apa-apa, tapi kisah itu menjadi cukup terkenal dalam pemberitaan beberapa bulan yang lalu. Kecil tapi bermakna, bernilai. Walaupun recehan mungkin, tapi juga memberi arti bahwa siapapun bisa berkontribusi.
Bapak Ibu Saudara, senada dengan hal itu, maka hari ini kita juga diajak untuk melihat ada perumpamaan yang Yesus sampaikan dengan 5 hal setidaknya yang kita baca dalam bacaan kita, perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan betapa kecilnya sesuatu tetapi berdampak besar dalam kehidupan kebersamaan. Yang pertama, biji sesawi. Biji sesawi sih kecil ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ternyata ketika tumbuh besar, ketika bertambah semakin besar pohonnya, disitulah semakin berdampak maknanya. Ragi yang kedua. Ragi kalau dalam pengolahan makanan hanya diperlukan sedikit saja supaya makanan itu terasa lebih enak. Tidak perlu banyak-banyak karena ragi hanya sedikit yang dicampurkan ke dalam makanan. Yang ketiga berbicara tentang harta yang terpendam di ladang. Makna dari bagian itu adalah ketika seseorang menemukan harta yang terpendam di ladang, orang itu akan berusaha untuk mendapatkan ladang tersebut. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat perumpamaannya adalah tentang mutiara. Kita tahu ya mutiara, kecil, tapi itu bernilai sangat tinggi. Mahal Bapak Ibu Saudara, mutiara itu. Yang terakhir, yang kelima, perumpamaan yang disampaikan adalah tentang pukat. Ketika menjaring ikan, para nelayan membutuhkan pukat. Ketika menggunakan pukat itu, banyak memang yang dijaring. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Ini digambarkan bahwa melalui pukat itu, kerajaan sorga diibaratkan seperti pukat tadi. Nanti pada akhirnya yang akan baik tersaring dengan yang baik. Yang tidak baik akan tersaring dengan yang tidak baik. Lalu dalam refleksi kita saat ini, apa maksud dari perumpamaan Yesus bagi para murid? Apa pesannya yang ingin disampaikan ketika berbicara tentang hal kerajaan sorga? Senada dengan tema juga Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah gaya hidup kerajaan sorga. Sederhana namun bernilai dan berdampak. Sedikit tapi bernilai, kecil namun bermakna. Seringkali orang mudah meremehkan yang kecil atau yang sedikit. Istilah wong cilik, bukan pejabat, kalangan rendah, kalangan biasa. Terkadang kita meremehkan wong cilik. Atau memandang dengan sebelah mata kecil dibandingkan yang besar. Kita mudah terjebak untuk membandingkan hal yang demikian. Atau terjebak juga dengan pelayanan yang diberikan sedikit oleh anggota jemaat, oleh majelis, penatua, dibandingkan pelayanan yang besar yang dilakukan, sehingga kita mudah menilainya. Hal kerajaan sorga diibaratkan dengan hal yang sederhana, kecil, tapi jangan diremehkan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, hal yang seringkali dianggap remeh, hal yang seringkali dianggap sederhana, justru memberi dampak yang besar. Melalui kisah ini, kita diajak untuk melihat beberapa hal yang ingin disampaikan adalah mari kita hargai setiap proses pertumbuhan. Karena hal kerajaan sorga tidak berbicara hanya pada saat nanti kematian, tetapi juga berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Maka hargailah proses bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menghadirkan kerajaan dalam kehidupan kita.
dalam kesederhanaan namun memberi makna yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, mulailah dalam kehidupan diri sendiri. Jika kita melihat di tengah-tengah anggota keluarga kita, mungkin orang tua kita sedang sibuk dalam pekerjaan rumah tangga. Sebagai anak, tentu kita juga bisa membantu mereka. Anak tidak banyak menuntut pada orang tua, dan orang tua dapat mendengar apa yang menjadi kerinduan anak-anak. Suami bisa membantu pekerjaan istri di rumah, membagi peran dalam rumah tangga, karena pekerjaan dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga. Pekerjaan yang kecil mungkin, sederhana dalam pekerjaan rumah tangga. Tetapi jika dikerjakan bersama-sama, suami, istri, dan anak-anak, juga seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama, pasti akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan bersama-sama. Contoh lain menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kehidupan gereja adalah ketika gereja memberi perhatian dan mengajak segenap warga jemaat terlibat dalam pelayanan. Sekecil apapun peran warga jemaat, maka kita perlu menghargai mereka. Apapun yang dikerjakan, yang dibagikan mereka, kita perlu untuk mengapresiasi warga jemaat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi gereja, mari kita menjadi warga jemaat yang punya mentalitas tangguh ketika berproses bertumbuh bersama-sama. Dan kita juga dapat berdampak atau bermakna dalam kehidupan kita keseharian. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam melakukan tugas tanggung jawab sekecil apapun, dimulai dari diri kita, keluarga kita, gereja, dan berdampak bagi masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita dengan mengucapkan aku percaya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi warga jemaat yang dalam pergumulan, dalam keseharian saat ini, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Ajari kami untuk kami dapat memberikan kontribusi yang baik walau sederhana, tapi biarlah kami tidak mudah untuk rendah diri, tapi kami juga mampu melakukan firman dengan baik. Kami berdoa bersama bagi mereka yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, yang berada di rumah, yang tidak dapat beribadah bersama. Tuhan memberkati Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Sani Sembiring, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Asyana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Neti Baiin, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Shirley Susanti, Ibu Emawati, Ibu Budi Widiasih Majan. Doa kami bagi Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak MS Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Sekarwulan, Ibu Maria Wasina Kadiman,
Ibu Nia Sairun. Kami berdoa bagi Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Edwin Kut, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Ici, Ibu Asiana Kuli, Ibu Asmani Seman, Ibu Marice, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Molin Cenenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad. Tuhan sertai mereka. Kami saat ini juga mau berdoa bagi Gea Cinta, Nindya Laksita yang hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Bambang Rianto dan Ibu Dwi Eka Darsini. Tuhan memberkati pertumbuhan bayi dan kesehatan Ibu terkasih. Syukur kepadamu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul dalam kehidupan kami yang juga mengupayakan bagi ekonomi di tengah-tengah keluarga. Tuhan sertai kami dalam berbagai upaya yang dilakukan. Mereka yang bekerja, berdagang, usaha, Tuhan sertai. Kami berdoa bagi pertumbuhan anak-anak kami ya Tuhan, yang mereka sampai saat ini dalam pendidikan juga mengikuti sekolah secara daring. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesabaran dan kekuatan. Kami berdoa bersama untuk pelayanan di gereja, di GKP Kampung Sawah, kiranya Engkau sertai agar gereja kami juga boleh menyatakan kasih, berdampak, bernilai. Walaupun sederhana yang dilakukan dalam pekabaran Injil, tapi biarlah dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi warga jemaat. Doa kami bagi upaya penanganan COVID-19. Tuhan sertai bagi pemerintahan kami yang terus berjuang. Tuhan memberkati. Bagi kami juga ya Tuhan yang menjaga diri, yang tetap waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang mengalami COVID-19 ini, korban karena penyakit yang dialaminya. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyembuhkan mereka juga. Kami juga berdoa bagi upaya penanggulangan narkoba. Tuhan sertai. Doa kami juga bagi pemerintahan negeri ini yang berupaya untuk melakukan yang terbaik dari berbagai segi. Kiranya Engkau menyertai. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat hidup kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami persembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini ya Tuhan, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci.
Terangilah hati kami agar kami bertumbuh di dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan kembali dalam segala aktivitas kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita, menjadikan kita memiliki gaya hidup yang sederhana namun bernilai dan berdampak. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Ayah.